yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah renungan harian pada malam hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu, menyanyikanlah nyanyian baru. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang mengambil tahta kekudusan seraya mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari pagi hari yang pada saat ini Engkau menyertai kami semua di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami datang mengucap syukur atas semua penyertaan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami semua, memberkati kami sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, dan lebih khusus ya Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan membentangkan firman kebenaran bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami sudah siap di sekitar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari pertama Korintus pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pertama Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 bunyi firman Tuhan, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang tidak berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian.
dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembunuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yi Sen Zhou Ze. Itu tema kita pada malam ini, dan mungkin Bapak Ibu akan bingung apa itu Yi Sen Zhou Ze. Ini juga bukan bahasa kita, Bapak Ibu Saudara. Namun kita bisa mengerti bahwa judul ini adalah menjadi teladan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali orang memilih pemimpin, satu yang sangat dibutuhkan adalah pemimpin yang berintegritas. Artinya, pemimpin yang punya kesatuan kata dan perbuatan. Pemimpin yang bisa menjadi teladan. Pemimpin yang dapat menjadi contoh. Pemimpin yang apa yang dikatakan, dia juga melakukan itu. Nah, nasihat Yi Sen Zhou Ze, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Bahwa untuk para pemimpin, dalam arti luas misalnya pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, atau pemimpin organisasi, bahkan juga dalam pemimpin rumah tangga, bahwa nasihat ini, jadikanlah dirimu teladan, sebagai teladan itu luar biasa, saudara. Supaya pemimpin itu menjadi teladan terus didengungkan dan disuarakan, bahwa mereka akan menjadi pemimpin yang berguna ketika mampu untuk menyelesaikan masalah, mampu untuk menjadi contoh, dan bukan menjadi sumber permasalahan, tapi dia adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan seperti ini, bahwa ada pemimpin-pemimpin yang menimbulkan masalah, itu terjadi di jemaat Korintus. Bahwa di jemaat Korintus, orang-orang atau para pemimpin yang datang itu, bahwa sebaiknya mereka adalah pembawa-pembawa damai. Namun ada beberapa orang yang menjadikan itu sebagai sumber-sumber persoalan. Nah, di samping itu bahwa ada perselisihan di antara sesama mereka sendiri. Dan mereka seolah-olah bahwa mereka tidak memiliki hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah jemaat. Nah, Paulus mengatakan bahwa seharusnya orang-orang kuduslah yang akan menghakimi atau yang akan senantiasa menjadi contoh dalam penyelesaian perkara-perkara itu. Paulus juga mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita tidak melakukan perkara-perkara itu, mendudukkan pada porsi-porsinya, apa yang Paulus katakan, jadinya bahwa malaikat akan menjadi hakimnya, saudara. Kalau kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga paling tidak, saudara ya, pemimpin dalam kepribadian kita, apakah kita sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita ini? Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan menghendaki agar kita sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang-orang dalam kata dan dalam perbuatan. Tidak hanya dikatakan bahwa kalau kita mengucapkan ya, saya nggak aturi pokana, saya nggak aturi pokana,
Tuhan mau bahwa memang anak-anak Tuhan itu apa yang diucapkan itu juga yang akan dilakukannya. Menjadi teladan dalam melakukan hal itu. Dan akan lebih menyehatkan lagi jikalau kita hidup dalam kedamaian dan kita menjauhkan diri dari yang namanya perselisihan atau pertengkaran. Saudara-saudara, jadikanlah dirimu teladan. Jadilah pembawa damai, bukan sumber memicu persoalan. Dan karena itulah, ketika kita bisa membawa damai, memberi berkat kepada orang, maka kita sanggup untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kedengaran di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan melakukan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Selamat ulang tahun Saudara Astin Presti yang ke-21 tahun, dan selamat hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Daniel Mangalik dan Ibu Berta yang ke-30 tahun. Semakin bagus sayang Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada malam ini, ketika Tuhan terus memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Bapak bahwa kami semua menjadi teladan dalam kehidupan kami ini. Bapak di dalam surga, dalam tangan-Mu kami datang membawa seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Ebenezer Selili ini. Engkau memberkati ya Bapa, sehingga mereka semua senantiasa berada dalam keadaan baik, dan Tuhan yang akan menolong dalam melakukan usaha dan pekerjaan yang Tuhan perkenankan. Saudara-saudara kami yang masih sementara ya Tuhan mencari pekerjaan, Engkaulah yang akan membukakan jalan bagi mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi kurang sehat atau sementara dalam proses pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Yuliana Matana, Ibu Perayan Sendipar, dan juga kami berdoa untuk orang tua kami Bapak Simon Bato. Engkau memberkati dalam proses pemulihan mereka saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk umur yang Tuhan berikan kepada saudara kami Astin. Engkau memberkati dalam masa mudanya dan hari ulang tahun perkawinan Bapak Daniel Mangalik dengan Ibu Berta. Kiranya ya Tuhan, mereka terus menjadi contoh bagi setiap anak-anak-Mu untuk terus mempertahankan janji suci perkawinan di hadapan-Mu. Juga kami bersyukur bersama dengan keluarga besar perusahaan MBS, jikalau mereka boleh berhitung atau merayakan hari ulang tahun yang kedua, kami bersyukur bersama-sama, dan Tuhan terus memberkati perusahaan ini sehingga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh tim multimedia, tim musik, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu.
bersama majelis jemaat-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap anak-anak-Mu yang peduli dengan pelayanan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mencatat apa yang kami imani, apa yang kami layankan, semuanya tidak akan sia-sia di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.